Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ruli Tricahyono. Saya mohon maaf tidak bisa mencantumkan foto saya di video yang sedang Anda lihat ini. Anda bisa cek sendiri di Google kalau Anda berminat. Saya selama 1 semester bersama Ibu Yosi Agustina Hidayat akan mengajar kuliah TI 2015 ya sepertinya, atau 2105, saya ganti dulu. TI 2105 yang berjudul Teori Probabilitas. Oke. Di sini saya akan mengajar kurang lebih selama, jadi kita punya 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Saya akan mengajar sebanyak 12 kali dan Bu Yosi sebanyak 2 kali. Mungkin akan terjadi beberapa perubahan yang akan diinformasikan ke ketua kelas dan juga ke peserta kelas ini. Baik. Saya berasal dari kelompok keahlian Sistem Industri dan Teknoekonomi, atau di sini disingkat sebagai KKSIT. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki penanggung jawab. Dalam hal ini, penanggung jawab dari kuliah ini berasal dari KKSIT. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu peraturan dari kuliah. Yang pertama adalah mengingat ini kuliahnya online, jadi yang pertama sekali saya mengharapkan kerjasama dari seluruh peserta kelas supaya Anda bisa belajar banyak, saya pun bisa mendeliver atau membawakan materi dengan baik. Jadi mohon kerjasamanya, saya belajar, Anda juga belajar dan memberikan effort yang terbaik. Berikutnya, mengenai dari materinya, saya cukup condong untuk menggunakan video ajar. Jadi Anda bisa melihat videonya ya. Khusus untuk mata kuliah di minggu pertama ini, saya akan memberikan videonya bersamaan dengan kuliahnya. Nah, untuk setelahnya, saya akan usahakan videonya tersebut bisa Anda dapatkan sebelum kuliah dimulai. Nah, dari video ajar tersebut, kemudian Anda lihat di rumah, Anda pelajari, Anda harus mencocokkan dengan buku teks ya. Di sini kita punya buku teks utamanya berasal dari Ronald Walpole dan kawan-kawan yang berjudul Probability and Statistics for Engineers and Scientists ya. Kemudian dari buku teks tersebut Anda lihat, Anda pelajari, apa yang belum mengerti silahkan ditanyakan di kelas. Nah, jadi untuk menghemat waktu, saya mungkin prefer tidak menjelaskan lagi di kelas materinya. Materinya bisa Anda pelajari di video. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kelas. Kalau Anda tidak mau bertanya, maka menjadi risiko Anda sendiri. Nah, karena Anda sudah dewasa, sudah tingkat 2, sudah semester 3, jadi silahkan dipikirkan bagaimana cara belajar yang baik. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah saya sangat mengharapkan kejujurannya. Nah, dalam hal ini karena online tentu saja tidak bisa saya awasi secara maksimal. Cuma lagi-lagi saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah dewasa, apalagi Anda adalah mahasiswa ITB, maka tidak sepantasnya kalau Anda melakukan kecurangan. Nah, jika ada yang melakukan kecurangan, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman yang maksimal, yaitu dikeluarkan dari kampus. Kalau hukumannya berupa tidak lulus dari kuliah ini, itu sudah pasti ya. Jadi titip absen dan segala macam, tentu saja itu saya peringatkan sejak awal, itu akan mengakibatkan ketidaklulusan kuliah ini minimal ya. Dan ingat ya, di zaman online ini semua bisa ditelusuri, jejak yang Anda tinggalkan di internet ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita ujian online begitu ya, kemudian Anda melakukan kecurangan
Itu bisa ditelusuri, bisa ditanyakan ke provider internetnya, ke provider teleponnya dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda terbukti melakukan kecurangan, ijazah Anda secara peraturan nanti walaupun sudah lulus bisa dicabut. Oke. Itu peraturan-peraturannya. Kemudian kuliah ini ada 14 minggu gitu ya. Dari pertemuannya dan 2 minggu ujian. 1 UTS, 1 UAS. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ya, saya kemudian akan menjelaskan selain saya lupa satu hal. Selain kuliah, UTS dan UAS, ada juga hal seperti kuis ya dalam hal ini. Oke. Saya coba jelaskan di sini. Silabus ringkasnya. Jadi mengapa kita di teknik industri belajar teori probabilitas? Jadi pada dasarnya Anda mempelajari, nanti itu ada konsep ruang sampel dan kejadian, kemudian ada juga konsep probabilitas, variabel random dan fungsi distribusi probabilitas, ekspektasi matematis, distribusi probabilitas teoritis, dan seterusnya. Oke. Tujuannya bisa Anda lihat di SIX ya. Kurang lebih kalau kita lihat, maka tujuannya adalah memberikan konsep-konsep dasar probabilitas yang nantinya akan banyak sekali dipakai. Jadi kuliah ini akan menjadi pengantar bagi kuliah statistika industri. Kuliah statistika industri akan menjadi pengantar bagi banyak sekali materi. Di antaranya adalah perencanaan dan pengendalian produksi, penelitian operasional 2, simulasi komputer, kemudian ada juga pemodelan sistem rantai pasok, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan di bidang probabilitas dan statistik ini sangat penting ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, Anda pasti sudah mengenal terminologi yang sangat sering diobrolkan oleh orang dewasa ini yang terkait dengan data science ya, atau juga big data atau apapun. Nah, pada dasarnya itu semuanya dasarnya adalah ilmu probabilitas dan statistik yang sedikit banyak kita pelajari di sini. Tidak semuanya tentu saja ya. Kuliah ini hanya mencakup sebagian saja. Kalau Anda ingin betul-betul ahli di bidang probabilitas dan statistik, tentu saja ya Anda harus banyak belajar secara mandiri, atau nanti kalau sudah lulus bisa mengambil S2 tentang khusus misalnya data science ya. Nah, di sini kita masuk di minggu pertama. Di minggu pertama ini kita membahas tentang pengantar teori probabilitas. Di sini ada subtopiknya ya, yaitu Anda mengerti apa itu teori probabilitas dan aplikasinya dalam disiplin teknik industri. Kemudian juga dari sini Anda diharapkan bisa memberikan contoh peran teori probabilitas bagi profesi di bidang teknik industri. Oke. Berikutnya adalah yang kedua. Di sini ada masalah konsep ruang sampel dan kejadian ya. Apa yang dibahas di sini? Jadi di sini kita membahas mengenai pengertian ruang sampel dan kejadian, operasi dari kejadian, gabungan, irisan, komplement, dan lain sebagainya, sehingga Anda diharapkan bisa memahami konsep ruang sampel dan kejadian tersebut. Nah, kemudian di minggu ketiga Anda akan belajar bagaimana menghitung titik sampel. Ini materi dasarnya sudah kita dapatkan waktu kita semua SMA, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, baru kemudian Anda selama 2 minggu ya akan masuk ke konsep dasar probabilitas, yaitu apa saja. Di sini kalau kita ada sebuah kejadian, maka bagaimana cara menghitung probabilitasnya. Kemudian hukum-hukum apa saja yang ada di dalam probabilitas. Bagaimana kalau kita membahas probabilitas kejadian yang berkemungkinan sama. Oke. Berikutnya juga kita membahas bagaimana kalau ada probabilitas suatu irisan kejadian dan lain sebagainya. Dan ada lagi kalau probabilitas yang bersifat komplement dan lain sebagainya.
Selanjutnya atau disebut sebagai probabilitas bersyarat atau conditional probability. Kemudian probabilitas dari kedua kejadian independen, dan ini salah satu aplikasi yang penting yang terakhir dibahas di minggu kelima, yaitu tentang bias ya. Nah, kalau Anda sudah paham mengenai konsep dasar probabilitas, selanjutnya kita akan masuk ke yang disebut sebagai random variables. Terminologi dari random variables ini sangat sering diulang di dalam mata kuliah ini. Nah, apa itu? Kita akan membahas dari mulai konsepnya, kemudian fungsi distribusi probabilitas atau probability density function, kemudian kumulatif probabilitas distribution function, dan empirical probability. Ya. Kemudian di sini kita akan membahas juga ya, bagaimana yang disebut sebagai fungsi probabilitas gabungan, fungsi distribusi probabilitas marginal, dan fungsi probabilitas bersyarat. Oke. Dan kalau kita sudah di sini, kita akan lihat, kita akan membahas selama 2 minggu yang terkait dengan mathematical expectation. Bagaimana kita bisa menghitung rata-rata dari sebuah variabel random. Bagaimana kita bisa menghitung variansinya. Ini saya ganti ya menjadi rata-rata, karena kalau rata itu adalah median. Ya. Bagaimana kita bisa menghitung kovariansinya. Ini juga rata-rata dari fungsi variabel random. Nah, ini kemudian yang tidak kalah pentingnya, Anda akan diberikan beberapa distribusi probabilitas secara teoritis. Ya. Jadi, kita akan membandingkan nanti distribusi secara teoritis maupun secara empiris. Empiris itu artinya diukur. Kalau teoritis berarti berdasarkan sebuah underlying norms atau norma-norma yang sudah disepakati secara saintifik. Di sini kita membahas mengenai distribusi seragam yang diskrit, distribusi hypergeometrik, distribusi Bernoulli, distribusi binomial. Ada juga yang binomial negatif, geometris, Poisson ya. Kemudian kalau kita masuk distribusi kontinu, ada distribusi seragam kontinu, segitiga, normal, distribusi log normal, ada gamma, chi-square, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita membahas yang disebut sebagai bilangan random dan juga variat random. Nah, kalau Anda lihat UTS kita sampai dengan variabel random dan distribusi probabilitas. Kemudian UAS dimulai dari ekspektasi matematis dan distribusi probabilitas. Tapi biasanya UAS itu membahas keseluruhan materi, jadi harap dipersiapkan dengan baik. Nah, kuliah ini selain membutuhkan pemahaman Anda yang baik, kalau dari pengalaman saya mengajarkan ini selama beberapa tahun, Anda juga perlu untuk melakukan latihan-latihan secara mandiri ya. Kalau Anda tidak melakukan latihan secara mandiri, biasanya pada saat masuk ke ujian akan cukup kesulitan. Oke. Sementara itu dari saya ya. Jadi kalau kita sebelum masuk ke materi, saya ulang lagi, materi kita akan banyak memakai video dan di kelas sifatnya adalah tanya jawab. Jadi saya harapkan keaktifan Anda.